Okay, silakan. Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita spoiler One Punch Man Season 3, episode 6. Buat yang tidak suka dengan spoiler dari versi manga, boleh skip video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung aja kita bahas. やっぱり下から音がするな。お、でも今静かになった。 Pada episode sebelumnya, Saitama yang mendengar bunyi gemuruh seperti gempa bumi, merasa penasaran dan akhirnya keluar untuk memeriksa. Ia melihat sebuah lubang selokan di pinggir jalan dan ternyata benar, suara gemuruh berasal dari bawah. Episode 6 dibuka dengan para pahlawan kelas S yang berkumpul di sebuah markas untuk merencanakan serangan mereka terhadap sarang asosiasi monster. Child Emperor memimpin rapat dan menjelaskan hasil pemindaian melalui satelit thermal yang menunjukkan lebih dari 500 monster berkumpul di lokasi tersebut. Setiap pahlawan harus bertempur mengalahkan setidaknya 60 monster untuk mengamankan wilayah. Elder Centipede yang sudah muncul beberapa hari sebelumnya termasuk petinggi di asosiasi monster. Jadi kemungkinan besar ada beberapa monster dengan level bencana iblis dan naga yang bergabung dalam asosiasi monster itu. Mereka juga membahas tentang Drive Knight yang kabarnya telah dikalahkan. Namun kabar itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Drive Knight menyiksa salah satu monster dan mengetahui lokasi markas asosiasi monster lebih cepat dari siapapun, lalu menuju ke kota Z sendirian dan tidak ada kabar sejak itu. Atomic Samurai menyayangkan jika Drive Knight telah dikalahkan, padahal dirinya belum pernah melihat wajah aslinya. Puri-Puri Prisoner menjelaskan bahwa Drive Knight itu mempunyai tubuh cyborg, jadi tidak bisa terlalu cepat menyimpulkan bahwa ia sudah mati. Mungkin saja ia sedang dalam kondisi rusak parah dan tidak bisa menghubungi asosiasi pahlawan dan sedang bersembunyi menunggu bantuan dari asosiasi pahlawan. Big God juga berharap seperti yang dikatakan oleh Puri-Puri Prisoner. Sementara Tatsumaki sangat yakin bahwa ia akan menang. Yang lain menyarankan jangan terlalu meremehkan pihak asosiasi monster karena mereka bisa saja tumbang seperti Drive Knight kapan saja. Para monster itu akan langsung menyerang saat bertemu dengan manusia dan tidak perlu terlalu banyak bicara jika berhadapan dengan monster-monster itu. Child Emperor setuju dengan pendapat itu. Dalam rapat tersebut, Puri-Puri Prisoner mengangkat pertanyaan emosional tentang monster yang sebelumnya adalah manusia dan bertanya, apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Atomic Samurai yang pernah membunuh teman lawannya yang telah menjadi monster mengungkapkan kekhawatirannya, bahkan terkadang tidak ada pilihan lain kecuali membunuh. Tapi Puri-Puri Prisoner akan berusaha menyadarkan beberapa temannya yang sudah menjadi monster dengan Angel Hug-nya, lalu dilanjutkan Deep Kiss perangsang untuk menyadarkan mereka kembali. Salah satu anggota asosiasi pahlawan menjelaskan bahwa kepala asosiasi monster adalah si Raja Monster Orochi dan tangan kanannya Gero-Gero, dan bisa dipastikan mereka adalah monster dengan level bencana naga. Salah satu anggota juga menyarankan pendapatnya, jika melawan monster berlevel bencana naga sebaiknya tidak sendirian. Tatsumaki menyatakan keyakinannya bahwa ia mampu mengalahkan bos terakhir, yaitu Orochi, dan yang lain cukup kalahkan monster-monster kroco lainnya. Jangan sembarangan, seru Flashy Flash. Kenapa? Tatsumaki bertanya. Apa kau mau melawan bos mereka? Aku ini sengaja datang demi kalian-kalian yang lemah. Flashy Flash menoleh ke sekeliling sambil mencibir ke arah Tatsumaki.
Siapa saja yang bisa membuat Tatsumaki diam agar rapat bisa dilanjutkan. Child Emperor mengeluh. Inilah alasan kenapa dia tidak mau mengurus pahlawan kelas S. Sementara Zombiman menyalakan rokoknya sambil berkata bahwa tujuan mereka adalah melepaskan Sandera dan mengalahkan monster hanyalah tujuan sampingan. Ia juga mengingatkan Tatsumaki agar jangan meruntuhkan sarang asosiasi monster sebelum Sandera diselamatkan. Child Emperor melanjutkan rapatnya dengan mengatakan bahwa walaupun dia sudah berusaha keras dalam penyelidikannya, ia tidak dapat menemukan lokasi persis di mana bos asosiasi monster berada, karena markas bawah tanah itu sangat dalam dan luas. Sambil mengepalkan tangan, Puri-Puri Prisoner berkata, apapun yang kita temui di sana, entah itu monster kelas teri maupun bos musuh, pertarungan tidak dapat dihindari. Siapapun yang bertemu harus bertanggung jawab mengalahkannya. Flashy Flash berkata dengan nada sinis, lagian, jika kita semua tahu lokasi Sandera dan lokasi bos musuh, tidak akan membutuhkan anggota sebanyak ini. Kau kira kenapa kita disuruh menunggu sampai bisa berkumpul semua? Harusnya kau pahami situasi saat ini dan sedikit berpikir. Atau jangan-jangan, selain perkembangan tubuhmu, perkembangan otakmu juga ikut terhenti. Sudah, jangan diteruskan, seru Child Emperor. Terdengar pintu dibuka dan seseorang masuk ke dalam ruangan. Seorang pria berwajah tampan menyapa mereka semua. Ia menanyakan kenapa mereka tidak mengajaknya untuk ikut dalam rapat. Amaimas, seru Child Emperor. Aku tidak bermaksud mengesampingkan kau. Kita baru rapat dengan anggota kelas S saja. Amaimas tidak mengerti kenapa rapat hanya untuk anggota kelas S saja, karena masih banyak anggota yang ikut dalam operasi ini termasuk dirinya. Terlihat Child Emperor yang merasa tidak enak setelah mendengar perkataan Amaimas. Amaimas yang bukan anggota kelas S merasa diabaikan. Dalam hati Child Emperor mengeluh karena pasti Amaimas tidak akan puas dengan perannya, maka dia sengaja akan memberitahunya di saat terakhir. Ia bingung bagaimana cara mengatakan hal itu tanpa menyakiti perasaan Amaimas. Tatsumaki menyeletuk, kau tidak sadar, karena kita semua benci sama kamu. Child Emperor segera menimpali, bukan itu. Tatsumaki, tolong jangan membuat masalah lebih ribet lagi. Aku dimasukkan dalam tim yang tugasnya berjaga di luar markas monster. Kenapa begitu? Tanya Amaimas yang merasa tidak puas. Child Emperor berusaha menjelaskan bahwa rencana operasi itu akan memisah mereka menjadi dua tim, yaitu tim penyelidik yang masuk ke markas monster dan tim yang menjaga di depan pintu markas monster. Ia lantas menunjuk Amaimas sebagai pemimpin tim yang berjaga di luar, mengingat figur kepemimpinannya yang tinggi. Atomic Samurai juga menimpali perkataan Child Emperor jika mereka tim S memasuki sarang monster, agar supaya tim yang berjaga di luar membereskan para monster yang lolos dari tim mereka. Tidak bisa. Kalau kalian saja yang masuk ke dalam sarang monster itu tidak akan cukup. Biar aku juga ikut menyusup ke sarang musuh, seru Amaimas. Mendengar itu, Child Emperor hanya terdiam sambil membatin bahwa ia sudah menduga jawaban dari Amaimas. Kau ini harus dibilangin ya, biar sadar diri. Kau itu tidak cukup kuat untuk ikut dalam tim penyelidik. Kau terlalu lemah. Tatsumaki kembali nyeletuk. Tanpa menghiraukan ucapan Tatsumaki, Amaimas berkata, Child Emperor, sepertinya kau salah menilai kemampuanku. Bakat kepemimpinanku ini akan lebih berguna jika aku memimpin kalian para kelas S. Tatsumaki yang merasa dikacangin menjadi kesal. Kau mau kita dipimpin olehmu, ucap Zombiman yang dari tadi asik menghisap rokoknya. Kau mau berpura-pura tidak mendengarkan aku? Nama pahlawanmu saja belum cukup sebagai bahan lelucon ya. Kau mau naik jabatan? Aku bisa berikan semua penghargaan yang kudapatkan dalam pertempuran ini.
Jadi sekarang dengarkanlah perintah Child Emperor. Kita ini mau pergi bertempur dengan monster. Bukan saatnya bagi kita untuk saling menjatuhkan. Lagi pula, kenapa kau malah memakai parfum sebelum bertarung? Amai Mas terdiam sesaat sebelum ia berkata dengan nada penasaran. Zombie Man, kenapa kau ini tidak bisa mati? Itu agak mengerikan. Jangan-jangan kau ini sebenarnya monster. Apa katamu? Seru Zombie Man sambil melirik tajam ke arah Amai Mask. Sementara pahlawan lain seperti Flashy Flash merasa rencana tersebut terlalu berat di pundak satu orang. Pertengkaran ringan antara pahlawan menambah ketegangan, tetapi semua sependapat bahwa mereka harus melancarkan serangan besar. Amai Mask yang terkenal dengan kepribadiannya yang keras dan keinginan kuat menjadi pemimpin, menyatakan bahwa dia tidak senang dengan pembatasan yang diberikan kepadanya dan ingin memimpin seluruh operasi. Ia menantang Child Emperor dan para pahlawan lain, mengatakan bahwa mereka belum memberikan kontribusi maksimal mereka. Di tengah pertengkaran kecil itu, mendadak terdengar suara, "Tuan King telah sampai." Terlihat King berjalan memasuki ruangan rapat dengan 2 orang pengawal di kanan kirinya. "King, kau datang di saat yang tepat," seru Amai Mask menyambut. Amai Mask melihat pakaian King yang kotor dan bertanya, "Kenapa pakaianmu kotor begitu? Dan bau apa ini?" King menjawab dengan gugup, "Ah, ini, aku dibawa ke sini langsung dari rumah sampai tidak sempat ganti baju." "Kenapa kau bisa terlambat ikut rapat? Dari mana saja kau? Apa yang kau lakukan selama ini?" tanya Amai Mask bertubi-tubi. King mengeluarkan keringat dinginnya karena merasa sedang diinterogasi, dan dia tidak merasa nyaman dengan Amai Mask. "Aku tidak bisa mengatakannya. Aku habis dari kota Z, habis makan." "Tuan King telah menghabiskan waktu semalaman di sekitar kota Z bertarung dengan monster," seru salah seorang yang datang bersama King. Kotoran yang menempel di bajunya adalah cipratan darah monster. Orang satunya menimpali, "Lihat, buktinya pakaian Tuan King hanya kotor di bagian depan saja." Namun Tuan merasakan batas tenaganya, sehingga memutuskan untuk mundur sementara waktu. Dan di saat itulah, kami meminta tolong beliau untuk ikut dengan kami datang ke sini. Sementara King mengeluh dalam hatinya, karena orang-orang selalu saja salah sangka pada dirinya dan menceritakan kepada orang lain. Amai Mask tertegun, bertarung sendirian, tanpa istirahat. Flashy Flash, Atomic Samurai, bahkan Tatsumaki menjadi terpana saat mendengar ucapan dari anggota yang baru datang itu. "Hebat juga," desis Tatsumaki sambil menatap kagum ke arah King. Amai Mask bahkan mau mengalah dan tidak mau meneruskan perdebatan. Ia menyuruh semua orang agar bersyukur karena ada King. Tapi ia tetap ingin masuk ke tim penyelidik. Child Emperor tidak bisa lagi menahannya. Akhirnya ia menoleh ke arah King dan mengatakan bahwa King tidak boleh bertarung sendirian. Ia tidak mau King bernasib sama seperti Drive Knight. Di sebuah gedung tinggi terlihat Sekingal dan Stitch yang sedang memantau pergerakan para anggota asosiasi pahlawan. Sekingal yang bertanggung jawab memimpin operasi ini hanya membatasi 15 orang dalam tim pendukung. Walaupun posisi mereka jauh dari kata unggul, Stitch merasa bahwa Sekingal adalah orang yang pemberani dan bertanggung jawab karena ia akan turut serta memantau sampai di lokasi markas asosiasi monster. Sekingal juga mengatakan bahwa keberhasilan operasi ini akan bisa mengangkat reputasinya dan namanya akan terukir dalam sejarah. Sekingal dan Stitch menemui para pahlawan kelas B. Ia menanyakan kesiapan dari para pahlawan pendukung itu dalam membantu pahlawan kelas S yang berada di garis depan. Pertandingan kali ini yaitu membantu para pahlawan senior, ucap salah seorang pahlawan wanita kelas B, Kapten Mizuki. Pertandingan, ucap Stitch dalam hatinya merasa heran. Sekingal berdehem sebelum berkata,
Benar, lebih tepatnya lagi adalah pembasmian monster yang kabur, penjagaan rute evakuasi, dan penyelamatan sandera. Stitch menjelaskan secara rinci bahwa pahlawan kelas S akan menyusup ke markas asosiasi monster dan melepaskan sandera. Dan tugas terpenting dari pahlawan pendukung adalah menjaga dan mengantarkan sandera sampai di tempat yang aman. Para pahlawan kelas A juga menginginkan kenaikan pangkat mereka jika operasi ini berjalan dengan lancar, dan Stitch menyetujuinya. Mendadak, salah satu anggota asosiasi pahlawan menghampiri Stitch dan membisikkan sesuatu di telinganya. Terlihat Stitch yang terkejut saat mendengar ucapan dari anggota itu. Ternyata di ruang tamu asosiasi pahlawan, terlihat Silver Fang dan Bomb datang berkunjung. Mereka sedang duduk di kursi ruang tamu. Saat melihat Stitch memasuki ruangan, Silver Fang segera meminta ponsel baru karena ponsel yang lama sudah rusak dalam pertempuran. Stitch masih ingat perkataan Sekingal bahwa Silver Fang tidak akan diikutsertakan dalam operasi itu dan tidak akan diberi informasi apapun sampai dia pulang. Silver Fang juga menanyakan tentang Garo yang dijawab oleh Stitch bahwa ia belum menerima informasi apapun tentang Garo. Stitch juga mengatakan kepada Silver Fang, meskipun mereka sudah berjasa mengalahkan Elder Centipede bersama King, Silver Fang juga menanyakan tentang Garo yang dijawab oleh Stitch bahwa ia belum menerima informasi apapun tentang Garo. Stitch juga mengatakan kepada Silver Fang, meskipun mereka sudah berjasa mengalahkan Elder Centipede bersama King, tapi mengapa malah melepaskan Garo begitu saja? Benarkah alasannya karena diganggu oleh monster dari asosiasi monster? Silver Fang yang merasa perkataan Stitch yang seolah mencurigai lolosnya Garo diakibatkan olehnya, bertanya apakah mereka mencurigai dirinya. Stitch meminta maaf dan berpamitan setelah dia menjanjikan akan menyuruh salah satu stafnya untuk memberikan ponsel baru pada mereka berdua. Sementara itu, King yang merasa cemas sedang berusaha untuk menyembunyikan diri, tapi secara tidak sengaja ia malah membuka pintu ruang tamu. Silver Fang dan Bomb juga terkejut saat melihat kemunculan King. Awalnya King tidak mau memberitahu ada urusan apa ia di markas asosiasi monster. Tapi Silver Fang membujuknya, mengatakan bahwa mereka sudah makan malam bersama di rumah Saitama dan itu menunjukkan kedekatan mereka. Sementara Child Emperor dan yang lain sedang menunggu King dengan gelisah. Akhirnya King memberitahu Silver Fang bahwa mereka sedang dalam misi operasi untuk menyelamatkan sandera di markas asosiasi monster. Silver Fang merasa kecewa karena ternyata ia tidak diikutsertakan dalam misi itu. Ia tidak menyimak berita karena terlalu sibuk mencari keberadaan Garo. King kemudian mengusulkan untuk mengajak mereka memasuki markas asosiasi monster bersama-sama dan mengajak si botak berjubah alias Saitama. Mereka sepakat untuk bertemu di rumah Saitama. Akhirnya King merasa lega karena ia akan mengajak Saitama dalam operasi itu dan ia tidak perlu khawatir karena ia tahu betul hebatnya kekuatan Saitama. King segera keluar menemui para pahlawan yang cemas karena mengira terjadi sesuatu. Tapi King kemudian mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Adegan beralih ke Fubuki yang tampak kecewa karena dilarang ikut ambil bagian dalam misi ini oleh Tatsumaki yang masih menolak mengakui kemampuan adiknya. Tapi Fubuki juga mempunyai dendam tersendiri dengan anggota asosiasi monster. Ia bertekad membalasnya dengan tim barunya. Di sisi lain, terlihat Genos berjalan ke arah rumah Saitama. Dr. Kuseno telah selesai memperbaikinya. Genos mendapat pembaruan teknologi dari Dr. Kuseno yang membuat dirinya lebih kuat. Dr. Kuseno juga memperingatkan agar Genos tidak memakai kekuatan penuhnya lebih dari 10 detik karena akibatnya bisa membahayakan nyawa Genos sendiri.
Setelah hampir sampai di depan apartemen Saitama, dari arah lain, Fubuki juga berjalan menuju arah yang sama, yaitu apartemen Saitama. Mereka berdua masuk secara bersamaan ke dalam apartemen. Tapi ternyata apartemen itu kosong. Saat Fubuki dan Genos sedang mencari dan memanggil-manggil Saitama, mendadak Silver Fang dan Pom muncul. Genos memberitahu Silver Fang bahwa gurunya tidak ada di apartemennya. Silver Fang menyatakan penyesalannya karena mereka sudah berencana akan menyusup ke markas asosiasi monster bersama-sama. Genos terkejut saat mengetahui bahwa lokasi markas asosiasi monster sudah ditemukan. Dan ternyata markas itu berada tidak jauh dari situ. Fubuki menanyakan apakah Genos bersedia ikut. Genos menjawab tentu saja ia akan ikut. Saat mereka sedang menunggu Saitama pulang, King muncul dengan peluh membasahi keningnya. Rupanya ia berhasil lolos dan kabur dari sekumpulan pahlawan. Saat mengetahui bahwa Saitama tidak ada di apartemennya, King menjadi bingung. Tapi Fubuki berhasil membujuk semuanya agar ikut dia menyusup ke dalam markas asosiasi monster. King dengan terpaksa mengikutinya. King yang merasa cemas bertanya-tanya di mana Saitama berada. Di sisi lain, terlihat Saitama sedang berjalan memasuki lorong markas asosiasi monster. Oke guys, cukup sekian spoiler alur cerita episode 6 One Punch Man Season 3. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.